Halo, saya Catur Ajeng Febrianti dan rekan saya. LPL Pina Nabila. Kami di sini akan membahas materi biologi kelas 10 semester 1 tentang perubahan lingkungan. Baiklah, untuk mengetahui materi lebih jelasnya, simak slide selanjutnya. Sebelum memasuki materi, kita perlu mengetahui tentang apa itu perubahan lingkungan. Jadi, perubahan lingkungan merupakan proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia, sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu ada faktor manusia dan faktor alam. Yang pertama, faktor manusia. Salah satu faktor penyebab perubahan lingkungan adalah kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia banyak melakukan aktivitas yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Contoh sederhananya yaitu membuang sampah sembarangan. Selain itu, contoh lainnya adalah penebangan hutan secara liar dan besar-besaran, penebangan dan pembangunan perumahan. Padahal, kita tahu pasti kalau pepohonan memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan kita. Tanpa adanya pepohonan, resapan air pun akan berkurang. Akibatnya apa? Lingkungan kita akan berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor. Yang kedua, ada faktor alam. Selain faktor manusia, faktor alam juga menjadi penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Nah, beberapa faktor alam yang menjadi penyebab perubahan lingkungan yaitu seperti gelombang tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kemarau. Selain itu, letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan terjadinya proses perubahan lingkungan. Selanjutnya, contoh perubahan dan pencemaran lingkungan. Kira-kira apa saja contoh dari perubahan dan pencemaran lingkungan? Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah perubahan keadaan di tempat penampungan air atau dalam sungai, danau, sumur, dan lain-lain yang disebabkan oleh adanya zat-zat polutan seperti kotoran, sampah, limbah, organik dan anorganik atau limbah B3. Air yang tercemar akan keruh dan berbau sehingga tidak layak dikonsumsi. Nah, salah satu contohnya adalah gambar di atas. Gambar di atas adalah salah satu dampak dari pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah sebuah kondisi di mana udara tercampur dengan zat lain atau unsur lain yang mengakibatkan kondisi buruk pada udara menjadi tidak layak atau bahkan membahayakan untuk digunakan makhluk hidup. Contoh pencemaran udara yang terjadi disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, kebakaran hutan, dan lain-lain. Nah, gambar di atas juga merupakan salah satu dampak dari pencemaran udara. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan di bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya sampah yang dibuang sembarangan, serta karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah. Hal ini yang menyebabkan kualitas tanah menurun, teman-teman. Nah, seperti biasa, gambar di atas adalah salah satu dampak dari pencemaran tanah. Yang terakhir adalah pencemaran suara. Pencemaran suara terjadi ketika masuknya suara terlalu banyak sehingga mengganggu lingkungan. Pencemaran suara dapat disebabkan dari suara mesin kendaraan, alat-alat pabrik, alat musik yang terlalu keras, atau ledakan. Lagi-lagi, gambar di atas adalah salah satu dampak dari pencemaran suara. Jangan ditiru ya. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelaskan apa saja dampak dan contoh dari perubahan lingkungan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas upaya penanggulangan perubahan dan pencemaran lingkungan. Kira-kira bagaimana ya upaya kita untuk menanggulangi perubahan dan pencemaran lingkungan tersebut? Simak slide berikutnya. Upaya pencegahan dan pencemaran lingkungan yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama ada menanam pohon. Menanam pohon berperan penting untuk menjadikan lingkungan dan udara menjadi bersih. Sebab tumbuhan dapat memproduksi oksigen sehingga udara menjadi bersih dan terhindar dari polusi. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menebang hutan sembarangan ya teman-teman. Yang kedua, mengelola sampah dengan baik. Pengelolaan sampah berperan penting untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara memisahkan sampah terlebih dahulu sesuai jenisnya. Contohnya, sampah organik dan sampah anorganik. Upaya yang ketiga yaitu tidak membuang sampah sembarangan.
Untuk itu, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan sangat penting bagi lingkungan karena dapat membuat lingkungan menjadi bersih dan terhindar dari penyakit. Selain itu, tidak membuang sampah sembarangan juga dapat mencegah terjadinya banjir. Upaya yang keempat yaitu edukasi pentingnya menjaga lingkungan. Dengan adanya edukasi pentingnya menjaga lingkungan, manusia tidak hanya mengimbangi hak dengan kewajibannya terhadap lingkungan, tetapi juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kepentingan lingkungan. Setiap orang menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah teman-teman, selain upaya-upaya yang telah dijelaskan tadi, perubahan lingkungan juga bisa ditanggulangi dengan cara pengelolaan limbah. Bagaimana caranya? Untuk mengetahui caranya, simak penjelasan berikutnya. Yang pertama, pengelolaan limbah organik. Pengelolaan limbah organik dapat dilakukan dengan cara mengelola limbah tersebut menjadi kompos, biogas, dan dapat dilakukan dengan memanfaatkan makhluk hidup pemakan sampah organik. Yang kedua, pengelolaan limbah anorganik. Pengelolaan limbah anorganik dapat dilakukan dengan memusnahkan sampah dengan cara mengisolasi sampah hingga terjadi degradasi fisik, kimiawi maupun biologis dengan cara sanitary landfill. Pengelolaan limbah juga dapat dilakukan dengan proses pembakaran sampah padat menjadi abu, gas, dan energi panas melalui proses insinerasi. Selain kedua hal tadi, kita juga dapat mengupayakan program 3R. Apa aja sih 3R tersebut? Jadi, 3R itu adalah yang pertama ada reduce. Reduce yaitu meminimalisir limbah atau penggunaan energi. Yang kedua ada reuse. Reuse yaitu menggunakan kembali sebelum diulang. Yang ketiga ada recycle. Recycle yaitu mendaur ulang barang habis pakai menjadi berguna kembali. Selanjutnya, etika dan hidup selaras dengan lingkungan. Nah, contoh pola hidup yang selaras dengan lingkungan alam adalah menghemat pemakaian arus listrik dan bahan bakar minyak atau BBM, memaksimalkan penggunaan transportasi umum dan kendaraan, menghindari pembakaran sampah, mendesain bangunan dan sirkulasi udara dan pencahayaan alami, mengontrol emisi operasional perusahaan, mengganti tas belanja dari bahan plastik ke bahan kain atau bahan organik lainnya, dan yang terakhir adalah membudayakan gemar menanam pohon, menggunakan taman hidup sebagai pagar. Nah, selain materi-materi tadi, kami juga menyiapkan beberapa poster edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, pada poster edukasi ini mengajak kita untuk sama-sama sering menanam pohon, terutama di lahan yang gundul atau reboisasi. Nah, sedangkan poster yang ini mengajak kita untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan, teman-teman. Poster terakhir ini juga mengajarkan kita untuk tidak menebang pohon sembarangan. Berbahaya ya teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa paparan materi tentang perubahan lingkungan. Setelah mengetahui dampak-dampak dari adanya perubahan lingkungan, kami mengajak teman-teman untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan terjaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian materi dari kami, sampai jumpa di materi dan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.